Pertanyaan pagi ini adalah, menurut saudara, siapa sih Yesus? Mungkin kebanyakan dari kita kalau kenal Yesus taunya, oh Yesus kan juru selamat ya. Tapi sejauh apa sih kita kenal Yesus? Bagi orang yang di luar agama Kristen, mereka juga kenal Yesus loh. Tapi mereka bilang Yesus itu siapa? Oh Yesus itu nabi. Nabi, tapi mereka nggak percaya Yesus itu sudah mati dan bangkit, gitu ya, cuma nabi. Ada juga yang lain percaya bahwa oh Yesus kenal siapa? Yesus itu tokoh sejarah, tapi dia bukan juru selamat dunia, bukan satu-satunya jalan kepada keselamatan. Jadi di luar Kristen mereka semua mengenal siapa Yesus. Banyak anak generasi sekarang, terutama anak generasi Gen Z, generasi milenial, yang dulu mungkin mereka Kristen karena mereka sekolah Kristen, mereka keluarganya Kristen. Tapi setelah dewasa, setelah mereka sudah bisa decide dengan hidupnya, banyak yang sudah tidak percaya Yesus. Kenapa? Karena mereka sudah terlalu banyak dipengaruhi oleh dunia, oleh satu paham-paham doktrin-doktrin di luar. Apalagi sekarang free speech, semua orang bisa bicara. Membuat mereka berpikir ulang. Siapa tuh Yesus ya? Apakah Yesus benar yang saya dengar juru selamat saya waktu saya di sekolah? Jadi berpikir ulang, rekonstruksi ulang. Makanya gak heran begitu banyak generasi sekarang merasa, gak perlu ke gereja kok, saya udah tahu siapa Tuhan. Gak perlu kok saya berada dalam komunitas gereja karena saya gak takut. Saya tidak punya rasa takut akan Tuhan dan tidak punya rasa mau melakukan kehendak Tuhan. Kenapa ini bisa terjadi? Karena mereka gak mengenal siapakah Yesus. Khotbah hari ini saya beri judul Yesus Kristus Anak Allah. Hari ini cuma ada 2 poin, dikit sekali ya. Poin yang pertama, Yesus adalah Mesias Anak Allah. Kalau saudara tahu kitab Markus, itu sebenarnya kitab perjanjian baru yang pertama kali ditulis. Jadi bukan Matius, tapi Markus yang ditulis oleh murid Yesus namanya Yohanes Markus. Markus ini adalah satu daripada 70 murid Yesus, salah satu dari 70 murid. Karena dia bukan dari 12, tapi dari 70 murid ya. Di kitab Markus 1 ayat 1, dia langsung tulisnya begini. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus Anak Allah. Jadi permulaan Injil tentang Yesus Kristus Anak Allah seperti yang tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Jadi Kristus itu, Yesus Kristus itu bukan nama belakang ya. Kristus itu adalah dari bahasa Yunani yang artinya apa? Mesias. Jadi artinya Mesias itu artinya apa? The anointed one, artinya yang diurapi. Di perjanjian lama ada Nabi Yesaya, kita tahu ya, dia udah nubuatin ada begitu banyak nubuat mengenai kedatangan seorang Mesias. Karenanya bangsa Israel itu bertahun-tahun dari generasi ke generasi mereka mengalami penindasan dari bangsa-bangsa asing. Akhirnya mereka mempunyai suatu harapan, ekspektasi bahwa mereka sedang menunggu-nunggu Mesias, Sang Juru Selamat. Mereka menunggu seseorang yang diurapi ini untuk memenuhi rencana Tuhan, untuk menyelamatkan yang katanya bukan hanya bangsa Israel, tapi juga seluruh bangsa di dunia. Orang itu adalah Mesias, yang artinya yang diurapi. Harapan bangsa Israel adalah Yesus, Mesias yang akan menyelamatkan bangsa Israel dari tekanan pada waktu itu. Next, dia ada tekanan dari bangsa Roma ya. Bangsa Roma itu menjajah, jadi mereka mau Yesus itu kedatangan Mesias yang mau jadi raja, dan dia tuh bisa dengan kekuatan powernya, dengan kekuatan militernya membebaskan bangsa Israel dari tekanan. Jadi dia berpikir bahwa kedatangan Mesias ini sangat ditunggu-tunggu dan diharapkan. Bahkan beberapa bangsa Israel masih menunggu-nunggu ya sampai sekarang setiap mereka hari raya. Tapi Mesias yang mereka harapkan, pahlawan perang ini, sangat berbeda dengan
kenyataannya. Jadi mereka mengharapkan pahlawan perang yang bisa membunuh musuh mereka, bangsa Romawi waktu itu. Tapi ternyata berbeda dengan kenyataannya. Kenyataannya adalah di gambar berikutnya. Kenyataannya adalah Yesus malah disalibkan oleh musuh mereka, bangsa Romawi. Sangat berbeda ekspektasi dengan kenyataan. Total pelayanan Yesus di bumi itu hanya 3 tahun ya. Setelah 2,5 tahun ya, jadi setengah tahun terakhir itu Yesus sudah melakukan begitu banyak mujizat. Orang sakit sembuh, orang kerasukan setan diusir roh jahatnya, orang yang lumpuh disembuhkan bisa berjalan. Jadi dia begitu melakukan hal banyak supranatural, banyak mujizat selama 2,5 tahun. Sampai akhirnya Tuhan Yesus sudah tahu waktunya udah deket nih. Akhirnya Yesus bersama murid-muridnya timbah di satu daerah yang namanya Kaisarea Filipi. Jadi di tempat ini ada patung Roma yang dianggap sebagai dewa karena mereka menganggap kaisar itu seperti dewa. Ada patung Roma yang begitu besar dan ada juga patung dewa Yunani Pan yang katanya sampai sekarang masih ada di daerah Yunani. Jadi di tengah-tengah begitu banyak dewa, kaisar yang orang bangsa Israel sembah, di tengah-tengah lokasi ini Yesus menanyakan kepada 12 muridnya. Pertanyaannya seperti ini. Di Matius 16 ayat 13-16. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada juga yang mengatakan Yeremia, atau salah satu seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Kebanyakan dari murid Yesus, jawab Yesus itu seperti, oh ini reinkarnasi nih dari nabi yang sebelumnya nih. Kayaknya nabi reinkarnasi, mereka percaya reinkarnasi ya pada zaman itu ya. Jadi mereka pikir, oh ini reinkarnasi nabi Elia kali ini ya. Nabi Yeremia bahkan sampai dipikir Yohanes Pembaptis gitu. Tapi Petrus, Tuhan katakan menjawab dengan tepat. Dia bilang, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Yesus katakan bahwa setelah mereka udah tahu, wah ada satu murid nih yang udah tahu dia itu Mesias, akhirnya dikatakan seperti ini. Matius 16 ayat 18-19 kita baca sama-sama ya. 2, 3. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di bumi ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Jadi Tuhan tanya, siapakah aku? Yesus ingin muridnya mengerti siapa dirinya. Dan jangan ada kesimpulan yang masih simpang siur, masih belum ragu, iya Bu Mesias bukannya gitu, seperti orang-orang lain. Setiap pada waktu Tuhan lagi melakukan mukjizat, setiap dia Tuhan sembuhkan orang, Tuhan bilang apa? Jangan bilang siapa-siapa. Setiap Tuhan udah ngusir setan, Tuhan bilang sama orang yang diusir setan apa? Jangan bilang siapa-siapa. Setiap orang Tuhan lagi sembuhkan orang yang lumpuh, buta disembuhkan, Tuhan bilang apa muridnya? Jangan bilang siapa-siapa. Aneh gak? Kalau zaman sekarang mungkin udah sembuhin orang langsung, maunya diviralin, maunya terkenal. Tapi Yesus bilang sama muridnya dan orang yang disembuhkan, jangan bilang siapa-siapa. Kenapa? Karena Tuhan mau murid-muridnya, orang yang dia sembuhkan itu punya pengertian yang benar mengenai siapa Yesus. Jadi Tuhan Yesus jaga supaya taunya juga jangan cepet-cepet, jangan kecepetan. Jadi karena dia nggak mau ini mengganggu, adalah satu rencana. Tuhan Yesus mau mati buat kita semua. Jangan sampai rencananya ini gagal. Siapakah Tuhan? Karena ekspektasi mereka, Tuhan tahu Mesias yang mereka mau tadi, yang bawa pedang, yang naik di kuda perang, itu tidak sesuai dengan kenyataan.
Karena akhirnya pengikut Yesus terlalu banyak, kemudian ada siasat dari orang Farisi, para imam kepala, karena mereka merasa, wah pengikutnya semakin banyak, bahaya ini ya. Mereka mau bunuh Yesus. Setelah Petrus bilang, engkaulah Mesias anak Allah, barulah Tuhan bisa bangun jemaatnya. Barulah Tuhan bisa bangun gerejanya. Jadi Simon, tadi namanya Simon ya, diganti Tuhan jadi Petrus. Arti nama Simon, jadi nama itu penting ya. Arti nama Simon apa? Alang-alang. Jadi tadi katanya alang-alang diganti menjadi Petrus. Petrus artinya sebenarnya batu kecil. Tapi Petrus, bahasa Yunaninya Petros itu mirip sama Petra. Petra batu karang. Jadi Tuhan seakan-akan kamu batu kecil akan menjadi batu karang gitu ya. Jadi dengan pengakuan Petrus bilang, oh Tuhan kau tuh Yesus Mesias, anak Allah yang hidup. Tuhan baru confident, Tuhan katakan kepada Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Artinya dia mau mendirikan gereja jemaatnya di atas pengakuan Petrus yang kokoh. Kemudian melalui surat Petrus, banyak ada gereja Katolik yang menganggap bahwa Petrus itu dasar utama untuk gereja, adalah sebenarnya bukan ya. Karena Petrus itu kemudian dia menulis surat Petrus, dia katakan Yesus itu batu yang hidup, batu penjuru. Jadi batu penjuru waktu itu kita pernah khotbahkan, mungkin nanti khotbahin lagi. Batu penjuru itu adalah landasan buat bangunan, landasan dasar yang utama. Kalau nggak ada batu penjuru, itu bangunan roboh. Jadi dikatakan Petrus bilang Yesus itu batu penjuru dan jadi landasan buat gereja. Tapi Petrus dan semua orang percaya itu adalah seperti batu-batu yang ditumpuk di atasnya. Kita semua orang percaya adalah batu-batu yang di atas landasan yang sudah dibangun oleh Tuhan. Jadi gereja itu adalah idenya Tuhan. Sebagai anak Tuhan, makanya saudara tuh harus tertanam dalam gereja lokal. Saudara harus ambil bagian. Dengan saudara menjadi jemaat, hadir minggu demi minggu, saudara berarti sudah apa? Ambil bagian. Pada saat saudara bilang, oh enggak kok, I'm doing fine, hubungan saya dengan Yesus baik-baik saja. Tapi kalau saudara nggak mau bergabung dengan gereja lokal, berarti saudara tidak mengenal siapakah Tuhan. Kita nggak bisa jalan hidup untuk diri kita sendiri. Ada peran, ada batu-batu yang harus kita letakkan di dalam seperti satu gereja, karena tiap orang harus meletakkan batu hidup dalam membangun rumah Tuhan. Kenapa? Karena dunia akan berjalan ke arah misalnya dunia ke arah sini, pilihan yang populer, jalan yang lebar, pilihan yang duniawi, tapi itu menuju kepada kebinasaan. Tapi kalau kita mengikut Tuhan, kita akan masuk ke jalan yang sempit, jalan yang sesek, jalan yang gak populer, pilihan yang gak populer, jalan yang gak nyaman, tapi ini menuju kepada kekekalan. Jadi saudara mau pilih jalan lebar, jalan sempit, itu pilihan saudara. Saudara mau memilih ujungnya menuju ke kebinasaan atau menuju ke kekekalan, itu pilihan saudara. Pada saat pengangkatan rapture ada yang namanya pengangkatan gereja. Kalau kita lihat kalender dari nubuatan yang sudah terjadi di Alkitab, 80% sudah terjadi ya. Sekarang mungkin akan menuju ke 85 apa 90. Jadi kalau yang kalender berikutnya adalah rapture, pengangkatan. Jadi Tuhan menjemput. Pada saat pengangkatan rapture itu yang pertama kali dijemput Tuhan adalah gereja Tuhan. Jadi ada namanya pengangkatan gereja. Jemaat gereja yang setia, yang terus melakukan kehendak Tuhan sampai akhir, itu yang pertama kali dijemput, yang di rapture gitu ya. Amin di sini semua. Yang paling pertama ya. Jadi di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Alam maut tidak akan menguasainya artinya apa? Iblis gak akan bisa menghancurkan anak Tuhan yang berada dalam satu gereja Tuhan yang kuat. Kemudian dikatakan kepadamu kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Apa yang kau lepas di dunia ini akan terlepas di sorga. Jadi ada satu kunci berarti ada satu otoritas, ada kuasa yang Tuhan berikan kepada Petrus murid Tuhan dan juga kepada gereja. Jadi kuasa ini penting untuk saudara dalam menjalani hidup ini di bumi. Kuasa ini bisa membawa saudara kepada keselamatan. Kuasa ini bisa mengikat
kuasa setan dan juga membebaskan orang yang lagi terikat kepada kecanduan atau apapun yang diikat itu bisa dilepaskan dengan kuasa ini. Kuasa ini bisa menyembuhkan, memulihkan keadaan saudara. Kuasa ini bisa buat saudara tobat dari dosa, kembali kepada Yesus. Saya pernah dengar kesaksian seorang wanita ya, katanya dia dulu penyihir. Saudara mungkin pikir, penyihir perdukunan itu nggak lazim. Saudara salah. Terutama akhir-akhir ini penyihir begitu banyak di sekeliling kita, bahkan di dalam gereja. Saudara nggak sadar. Dulu kita juga pernah mengalami ya, ada yang datang ke gereja mencoba menyerang gereja. Jadi penyihir itu punya misi. Kita jangan kalah loh. Setan punya murid. Setiap murid tahu mereka punya misi. Misinya apa? Mereka bilang katanya gangguin orang Kristen. Misinya mereka gangguin orang Kristen. Mereka put curse, mereka bisa kasih curse, kutuk, mereka lepaskan kutuk dari mulut mereka. Kalau kita nggak di dalam Tuhan, kita bisa jatuh. Jadi hati-hati ya. Jadi dikatakan penyihir ini punya misi. Makanya kita sebagai anak Tuhan, kita juga harus tahu, kita harus jalankan misi Tuhan. Kalau saudara mau hidup penuh dengan kemenangan. Jadi dikatakan para penyihir ini punya misi dari si iblis. Bahkan katanya mereka bisa ketemu si setannya langsung. Tiap orang dikasih misi. Misalnya kamu kerjain serang si A, ada namanya, alamatnya. Dia tiap hari kerjaannya itu secara spirit, tapi nyata diserang, pekerjaannya diserang keluarganya. Jadi katanya mereka suka kasih cobaan. Kalau suka cewek dikasih cobaan. Kalau suka berhubungan dengan keterikatan adiksi dikasih coba. Jadi bahaya sekali. Tapi katanya iblis sebel banget nih. Berkali-kali coba serang, nggak ada efek apapun. Dia bilang begini, seperti ada dom. Saudara tahu ya, dom seperti kubah yang menutupi mereka sehingga apa yang coba diserang nggak akan bisa kena. Kalau saudara pergi ke Israel di gereja Koptik, gereja awal pertama, gereja Kristen pertama, itu bentuknya atasnya dom seperti kubah. Jadi dikatakan mereka adalah orang Kristen. Kalau mereka berdoa bersama-sama, sama seperti yang kita lakukan di tempat ini, kita bermuji Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Mereka aktif minta proteksi dari Tuhan. Kita juga ada kubu doa kalau saudara mau ikut di tengah minggu. Mereka ini dikatakan tidak akan bisa diganggu dengan cobaan apapun. Mau dicoba ditaruh kutuk, nggak akan bisa kena. Karena kenapa? Tuhan sudah memberikan apa tadi? Kunci. Tuhan berikan otoritas kepada gereja yang Tuhan berkenan. Kalau gereja Tuhan berkenan, alam maut tidak akan menguasainya. Jadi gereja yang mendapat perkenanan Tuhan, setiap siasat si jahat menyerang gereja, menyerang jemaat, nggak akan berhasil. Hampir setiap minggu kuasa Roh Kudus itu bekerja di tempat ini. Begitu banyak kesaksian. Baru minggu lalu ya, Pastor Jose habis khotbah, katanya nggak jadi cerai. Tadinya udah mau cari rumah. Ada yang beberapa kali, baru 2 kali suaminya datang. Katanya biasa dia suka mukul, KDRT. Baru datang, katanya terima kasih, langsung ada perubahan sikap. Karena firman bisa merubah. Saudara kalau hidupnya merasa tidak ada perubahan, berarti saudara nggak kenal siapa Tuhan. Saudara kurang kenal siapa Tuhan. Kalau saudara kenal Tuhan, orang Kristen, hidupnya pasti ada perubahan. Hidupnya pasti ada yang berubah. Kalau nggak ada yang berubah, jalan di tempat, berarti saudara tidak mengenal siapa Tuhan. Saudara nggak izinkan Tuhan bekerja dalam hidup saudara. Kadang-kadang juga kalau misalnya ibadah seperti ini, kalau Tuhan suka ingatkan beberapa nama, doakan orang ini. Makanya kenapa saudara harus berada dalam gereja? Saudara nggak bisa sendirian. Saudara perlu didoakan. Doa orang benar, bukan doa semua orang ya. Doa orang benar besar kuasanya. Ada juga waktu kita lagi ngalamin doa puasa sama, doa puasa bersama, ada prayer wall, banyak kesaksian yang ngalamin breakthrough.
Hal-hal yang belum pernah terjadi sebelumnya terjadi. Begitu banyak hal mujizat yang Tuhan katakan. Karena Tuhan katakan, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan bisa menguasainya. Sekarang kita masuk poin yang kedua. Poin yang kedua, Yesus adalah anak Allah yang melayani. Jadi pada saat Tuhan Yesus tanya, siapakah aku menurut orang-orang? Siapakah aku menurut kamu? Tapi murid-muridku. Pada saat hal kedua itu dia bilang, oh Tuhan, kau adalah Mesias, anak Allah. Tuhan baru, wah ternyata ada yang mengerti siapa dia. Akhirnya Tuhan, hal pertama Tuhan bilang mau membangun gereja. Hal yang kedua Tuhan katakan adalah, dia akan ke Yerusalem. Dia akan menanggung banyak penderitaan, terus akhirnya dia dibunuh dan dibangkitkan di hari ketiga. Ada gambarnya ya. Jadi Tuhan katakan dia akan mati, tapi dia akan bangkit sampai 3 kali. Tapi muridnya bilang, aduh gak mau dengar. Tuhan, jauhkan itu daripadaku. Jangan, hal itu gak akan menimpa engkau. Pada saat Petrus katakan itu, Tuhan Yesus malah menegur dia. Dia bilang apa? Enyahlah iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Petrus, tadinya batu karang, kok jadi batu sandungan? Kita harus hati-hati dalam kita menjalani hidup kita. 1 hari saja kita gak peduli siapa Tuhan. 1 hari aja iblis mencoba berkeliling. Wah, dia bisa dijatuhkan pakai apa ini? Saudara harus hati-hati. Kita harus dikatakan, Petrus, batu karang, kamu jangan jadi batu sandungan. Aku sudah menempatkanmu jadi posisi yang penting. Pada saat kau berdoa akan berkuasa. Pada saat kau berkata-kata akan terjadi. Pada saat kau membangun satu aktivitas, itu akan ada dampaknya. Kau tadinya batu karang, bukan batu sandungan. Sorry sebentar ya, ada teknikal. Terlalu bersemangat. Iya, jangan jadi batu sandungan. Oh iya. Jadi Petrus tadinya dia pikir, saya mau ikut Tuhan, kenapa? Saya mau terkenal, saya mau punya posisi penting, saya mau status. Karena mereka pikir Yesus ini akan jadi raja bangsa Israel. Bisa nggak Tuhan Yesus kalau jadi raja pada waktu itu? Bisa. Pengikutnya sudah banyak, dia bisa langsung naik. Tapi dia nggak pakai cara itu. Dia bilang bukan itu. Tuhan Yesus bilang, orang yang mengikut aku harus menyangkal diri dan pikul salib. Jadi murid Yesus harus seperti itu. Saudara harus nyangkal diri, pikul salib. Itu caranya saudara bisa menang. Kita baca ayat yang terakhir ya, di Markus 10 ayat 45. 2-3. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus tahu dia datang ke bumi untuk mati. Selama 3 tahun kerjaannya hanya kerja. Dia kerja, dia lakukan mukjizat, dia lakukan ngajar, kerja. Dia sangat efektif dalam 3 tahun terakhir dia di bumi. Dia udah tahu dia datang untuk mati, tapi dia nggak bersedih hati, dia nggak murung, dia nggak marah sama Bapa. Dia sudah tahu misi dia datang ke bumi untuk apa. Yesus harus mati karena harus menebus dosa banyak orang. Tebusan ini bicara mengenai harga yang harus dibayar untuk bebasin seseorang ya. Saudara kalau mau tebus, pasti ada sacrifice, ada pengorbanan, ada yang harus saudara bayar yang rasanya sakit ya, harus dibayar. Ini nggak bisa enggak. Dalam karya penebusan Yesus, kematiannya jadi harga
yang harus dibayar untuk bebasin kita semua dari dosa. Kalau usaha kita sendiri, kita pakai koneksi kita pakai dengan usaha kita melayani, kita pakai dengan uang kita pakai dengan cara kita sendiri, kita mau tebus dosa kita, nggak akan bisa. Satu-satunya cara adalah Yesus harus berkorban dulu. Yesus harus putihkan dulu semua dosa-dosa kita di masa lalu, harus diputihkan dulu. Satu-satunya cara harus dengan Yesus yang berkorban. Karena kenapa? Yesus nggak kenal dosa. Dia seumur hidupnya dia tidak berdosa, dia tidak bersalah, bahkan dia harus mati untuk orang lain yang nggak layak. Kematian Yesus di kayu salib berarti menang atas kuasa dosa, atas kuasa iblis, atas semua kekuatan jahat yang belenggu kita, yang belenggu semua ikatan-ikatan yang ada di manusia. Cuman bisa dipatahkan dengan kematian Yesus pada saat itu. Jadi ditebus. Dia bayar tebusan dengan hidupnya. Dia bebasin kita. Dulunya kita ini budak dosa. Dosanya beda-beda. Tapi Yesus sudah mati buat kita. Yesus dikatakan dia datang untuk apa? Melayani, bukan untuk dilayani. Kita juga belajar melalui pribadi Yesus. Makanya kenapa kita disuruh love God, love people. Karena Tuhan juga mau kita melayani, bukan cuma kita mau layanin saya dong, layanin saya. Tuhan mau kita juga melayani sesama kita. Karena dengan begitu kelihatan kita tuh muridnya Yesus. Setelah kita mengetahui bahwa Yesus Mesias, anak Allah yang sudah dinubuatkan sebelumnya untuk bawa keselamatan ke seluruh dunia bagi kita semua, dan Yesus adalah anak Allah yang menebus, memberikan nyawanya untuk tebus dosa kita. Apa sih respon kita sekarang? Apa kita percaya gak sih dengan apa yang Alkitab katakan siapakah Yesus? Apakah kita masih mau hidup sama seperti sebelumnya? Apakah kita merasa, oh saya harus balas semua kebaikan Tuhan? Atau kita malah gak percaya, saya tetap gak beriman? Respon kita menunjukkan pengenalan kita. Siapa sih, kita kenal gak sih siapa sih Yesus? Tiap orang tuh harus memberikan hidupnya untuk melakukan apa kehendak Tuhan di bumi. Karena itu satu-satunya cara menjauhkan saudara dari ikatan si jahat yang setiap saat coba ngejatuhin saudara. Karena dia tahu masa depan saudara itu menuju ke kekekalan, dia gak suka. Coba saudara semakin duniawi, semakin jauh dari Tuhan, semakin jarang ke gereja, saudara mungkin merasa baik-baik saja, gak ada serangan. Karena saudara berjalan di arah yang salah. Tapi kalau pada saudara-saudara merasa ditegur, saudara merasa harus berubah, saudara menuju ke arah yang benar. Sebelum saya doakan saudara, mari kita tutup dengan satu lagu ya. Mesias, kedatangan Mesias. Untuk saudara update ya. Sampai saya kaget sih, ada film Hollywood yang juga membicarakan soal menunggu kedatangan Mesias, tapi versinya bukan versi Kristen. Menurut mereka Yesus itu seperti sidekick ya, seperti Robin sama Batman sama Robin, tapi Yesus itu cuman kayak Robinnya gitu, cuman bukan yang utama, bukan juru selamat. Maka sangat berbahaya satu doktrin-doktrin yang berada di dunia mencoba untuk buat anak Tuhan tuh ragu, Yesus itu benar Mesias bukan sih? Saudara harus hati-hati apa yang saudara baca, karena itu takutnya mempengaruhi pengenalan saudara akan siapa Yesus itu.